Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, anak adalah amanah dan anugerah terindah dari Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadi titipan bagi orang tua untuk dididik, dibentuk dan dibimbing ke jalan yang lurus. Namun dengan segala tantangan zaman, bagaimana kita sebagai orang tua bisa menjaga mereka dari pengaruh negatif? Apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar mereka tumbuh menjadi generasi yang soleh dan soleha? Nah pemirsa, insya Allah hari ini kita akan membahas tema terkait anak, anugerah Allah yang harus dijaga. Seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya A? Sehat. Saya tahu makin sibuk, makin menghiasi layar kaca dan juga layar ponsel kita ya kan Ayah. Tapi alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi di Gapai Kemuliaan untuk berbagi ilmu hari ini ya Ayah. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Ahilman, kita langsung ke bahasan kita terkait anak adalah anugerah Allah yang harus dijaga. Saya nggak tahu ya, setelah menjadi orang tua, saya merasa memang rasa-rasanya saya tuh memang nggak punya ilmu yang merasa parenting saya kurang lah apalagi dengan tantangan zaman yang luar biasa ya, media sosial, arus informasi yang luar biasa. Besar dan banyak ini, kadang-kadang tuh saya merasa apakah saya cukup yang menjadi orang tua yang baik. Saya harus membekali diri saya dengan cara yang seperti apa yang sesuai dengan perintah agama. Bagaimana kemudian kita menjelaskan peran orang tua muslim ya di tengah kondisi zaman yang rasa-rasanya ya juga tidak baik-baik saja ini ya. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya setiap hari yang kita jalani membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali hari ini bisa lagi ketemu di Gapai Kemuliaan. Apalagi tema kita hari ini sangat menarik. Anak, anugerah Allah yang harus dijaga. Sungguh di antara kebahagiaan keluarga itu adalah saat hadirnya anak dalam kehidupan kita. Anak itu anugerah, anak itu nikmat, anak itu rezeki dari Allah, dan anak itu amanah. Kalau anak itu amanah berarti harus dijaga dengan baik. Kalau anak itu adalah amanah berarti kelak cara kita mendidik anak akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, ketika anak tumbuh dalam hidup keluarga, anak itu berpotensi ada 4 statusnya. Yang pertama, seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi orang tuanya. Seorang anak itu bisa menjadi perhiasan bagi keluarganya. Apa itu perhiasan? Perhiasan itu kan sesuatu yang kita banggakan. Indah gitu ya. Indah, menyenangkan, membahagiakan. Maka izin yang berprestasi anak kita, yang bangga kita sebagai orang tua. Dulu saya waktu awal-awal punya anak tuh kan seneng banget ya. Dia bisa bicara ayah, bunda, dia bisa jalan dikit. Dia udah mulai bisa baca, di sekolah dia berprestasi gitu. Pasti kita ceritain tuh. Alhamdulillah anak saya ranking 3 katanya. Masya Allah, dari berapa orang? 3 orang katanya. Misalnya ya. Tetap ada kebanggaan yang ingin kita mau sampaikan. Jadi anak itu bisa menjadi perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak itu menjadi perhiasan. Yang kedua, anak itu di keluarga bagi orang tuanya bisa menjadi qurrata a'yun. Penyejuk hati, penyejuk mata. Secapek apapun dari bekerja, pulang ke rumah, rasanya capek lelah jadi hilang ketika lihat siapa? Lihat anak. Senyum anak gitu ya, apalagi menyambut gitu ya. Oh, Masya Allah. Saya pulang, yang dicari izin, istri apa anak? Anak. Istri dulu lah. Oh, istri dulu. Baru nanya anak. Kirain mana nih? Gitu ya. Jadi
Izin, suami istri mungkin ada konflik, Iya, iya. pernah bertengkar misalnya. Siapa yang mendamaikan? Anak. Iya. Jadi anak itu bisa menjadi qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk mata. Maka di antara doa yang langsung disebutkan dalam Quran, yang jangan sampai pemirsa CNN lupa untuk baca, apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, yang keempat, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari anak kita yang masuk kategori 3-4. Yang ketiga, seorang anak bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Seorang anak bisa jadi ujian, cobaan, masalah yang berat bagi orang tuanya. Fitnah. Mohon maaf. Yang punya salah anak, yang terbawa siapa? Orang tua. Orang tua. Yang melakukan tindakan kriminal anak, yang diusut, yang dicari, yang diceritakan siapa? Orang tua. Siapa nih bapaknya? Bisa gitu ya, Ayah? Diusut terus. Siapa nih orang tua? Maka hati-hati, anak bisa jadi fitnah bagi orang tua. Orang tua. Ada yang keempat. Ini lebih parah, Mbak Mila. Seorang anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Dicontohkan oleh Kan'an, anak pertamanya dari Nabi Nuh alaihissalam, yang menghina orang tua, anak yang kemudian mencaci maki orang tua. Nauzubillah, ada anak yang sekarang memperkarakan urusan hukum orang tua. Ada anak yang memenjarakan ibu. Nauzubillah, ada anak yang membunuh orang tua. Itu ada. Dan kita bisa baca, bisa lihat di berita. Nauzubillahi min dzalik. Anak bisa jadi musuh bagi orang tuanya. Maka pertanyaannya, kalau kita bagi 4 tadi, 1 anak jadi perhiasan, 2 anak jadi qurrata a'yun, 3 anak jadi fitnah, 4 anak jadi musuh. Coba kita perhatikan. Anak kita masuk kategori yang mana? Kalau anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh, sungguh dia ada pada kategori 1 dan 2. Anak sebagai perhiasan dan anak sebagai qurrata a'yun. Tapi kalau kemudian mohon maaf, anak kita luar biasa hadirnya dalam hidup ini, maka boleh jadi masuk kategori ketiga dan keempat. Dan siapa yang harus disalahkan? Jangan menyalahkan siapapun. Introspeksi diri. Boleh jadi kita belum jadi orang tua yang soleh. Belum jadi orang tua yang baik. Yang pada akhirnya tidak mengantarkan kebaikan kepada anak kita. Karena ini harus saya sampaikan. Karena anak itu apa? Anugerah. Amanah yang harus kita jaga. Masya Allah, Ahilman, betul sekali ya. Jadi itu rasa-rasanya kita sebagai orang tua juga nggak boleh males ya. Karena kan belajar jadi orang tua tuh sampai kita juga wafat ya. Iya, betul. Maksudnya nggak yang karena saya ini mamahmu, karena saya ini ayahmu, makanya saya lebih tahu, makanya saya lebih pintar, kan biasanya. Iya. Dulu seperti itu gitu. Tapi makin kesini ternyata seiring juga anak dengan bertumbuh, orang tua juga bertumbuh. Nah, bagaimana kemudian kita harus mendidik diri juga supaya kita juga senantiasa belajar dalam koridor nilai-nilai Islam. Apa yang harus kita lakukan di rumah? Betul. Ini penting. Maka kalau ditanya, apa tugas orang tua yang paling utama? Itu kan disebutkan di surat At-Tolak ayat 6. Jadi tugas fungsi keluarga itu apa sih? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Berarti sebenarnya ini fokusnya sebenarnya kita itu pengen punya anak yang soleh. Fokusnya bukan pada anak, tapi fokusnya pada kita sebagai orang tua. Maka sering sampaikan, solehkan diri sebelum solehkan anak. Didik diri sebelum didik anak. Karena batang yang kokoh, daun yang rindang, buah yang bagus tak akan bisa hadir kalau tanpa ada akar yang kuat. Setuju.
Dan disitulah menjadi tolak ukur yang harus kita hadirkan fondasinya. Jadi orang tua kudu jadi orang tua yang soleh, jadi teladan, harus hadir. Karena berbeda ternyata pengaruhnya. Contoh misal begini, kita punya anak, nah ke masjid, tapi ayahnya nggak ke masjid, itu pengaruhnya hanya 2%. Ya. Bagi perkembangan psikologi seorang anak. Tapi kalau saya bilang begini, nah yuk ke masjid bareng ayah, itu pengaruhnya 92%. Maka teladan jadi orang tua itu penting. Maka ilmu parenting itu penting. Ngaji itu bagi orang tua penting. Pembahasan tentang keluarga bagi orang tua penting. Hadir di acara komite sekolah tentang parenting itu hadir penting. Maka izin, sekolah itu kan istilahnya kerjasama dengan orang tua. Tetap al-ummu madrasatul ula, ibu sekolah pertama. Siapa kepala sekolahnya? Al-ab, ayah. Dan ini menarik. Kenapa kalimatnya ab bukan walid? Kan walid juga orang tua. Tapi kenapa abi, kenapa ummi? Kalau walid sebatas orang tua. Contoh misalnya, misalnya kita di kantor ada senior, itu walid, orang tua kita, senior kita. Jadi yang dituakan aja yang gitu dituakan aja. Tapi kalau abi, umi, bukan hanya lebih senior, tapi dia punya tanggung jawab untuk membimbing apa yang dibawanya. Masya Allah. Makanya wajar kalau kita punya senior yang dia mengayomi kita, itu abi, itu umi. Tapi kalau cuma senior doang, ya itu walid, biasa aja gitu. Nah, abi, umi itu gelar yang terhormat yang Allah sematkan kepada kita. Nanti kita belajar lagi gimana cara menjaga itu semua. Masih ada yang perlu kita bahas lagi Ahilman di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.